Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Boy Permana di channel SX Bayu Kode. Oke, dan kembali lagi di segmen video editing tutorial. Judulnya di video kali ini gua akan ngebahas cara edit sinematik atau estetik. Dan untuk contoh videonya kurang lebih di awal tadi. Lalu untuk aplikasi editingnya seperti biasa, di sini gua menggunakan aplikasi CapCut ya. Buat kalian yang mau install aplikasinya, kalian bisa install aja lewat Play Store atau App Store. Dan kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara bantu like, comment, share, dan subscribe supaya biar tambah semangat lagi dalam upload videonya dan supaya channelnya juga bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Karena kalau bukan kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi. Oke, tanpa nunggu lama-lama langsung aja kita mulai ke video editing tutorialnya. Langsung aja buka aplikasi CapCut, udah gitu klik tanda plus. Dan kalian bisa masukkan sebanyak 6 buah video yang mukanya edit sinematik. Dan untuk aspek rasio di sini gua menggunakan ukuran yang 16:9 atau landscape. Untuk aspek rasio itu terserah kalian mau pakai yang 16:9 atau 9:16, itu terserah kalian ya guys, dan sama aja kalau misalkan diedit. Dan kalau misalkan udah dipilih sebanyak 6 buah video, langsung aja klik ikon tambah. Lalu seperti biasa klik bisukan audio clip, pergi ke akhir dan hapus untuk watermark CapCut-nya. Kalau udah pergi lagi ke awal, lalu kalian bisa klik tanda plus yang warna putih. Di sini kalian bisa masukkan video mentahan openingnya, misalkan gua seperti contoh tadi. Dan untuk mentahan kalian bisa cek aja di deskripsi. Kalau udah klik ikon tambah. Oke, dan klik tambahkan audio, lalu pilih yang diekstrak, lalu masukkan lagi mentahan video berupa musik yang udah gue sediain di deskripsi. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik impor suara saja. Oke, kemudian kalian bisa pilih atau klik video yang kedua, kalian bisa pilih kecepatan, lalu pilih kurva, pilih custom, klik edit. Untuk kurva yang pertama, naikkan ke paling atas menjadi super cepat, sedangkan ke bawah super slow-mo ya guys. Dan kalian bisa naikkan aja ke paling atas. Lalu untuk kurva yang kedua, turunkan ke bawah ke 0,7 kali atau slow-mo. Lalu untuk kurva yang ketiga dan yang keempat, turunkan ke bawah lagi ke 0,4 kali atau slow-mo. Kemudian untuk kurva yang terakhir kalian bisa naikkan ke atas ke 5,5 kali atau lebih cepat ya guys. Paskan dengan garis yang atas tapi jangan terlalu atas. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist dan klik tanda checklist lagi. Dan untuk kecepatan kurva dari video yang kedua ini, kalian bisa disamakan aja sampai ke video yang terakhir ya guys. Dari video yang kedua sampai ke video yang terakhir atau yang ke-6 atau yang ke-7, mohon maaf. Nah, di sini kalian bisa disamakan aja untuk kecepatan kurvanya sama video yang kedua ya. Dan kalau misalkan udah diubah untuk kecepatannya, kalian bisa klik tanda checklist. Lalu klik tanda checklist lagi. Pergi ke awal video yang kedua, dan di sini kalian bisa klik videonya. Lalu kalian bisa ubah durasinya dari sebelah kanan menjadi durasi 3,9s. Kalau udah, klik lagi video yang ketiga, kalian bisa ubah menjadi durasi 3,8s. Oke, dan untuk durasi video per videonya kalian bisa ikutin aja di samping kanan dari video tutorialnya ya guys. Karena udah gue sediain untuk durasi video per videonya. Kalian bisa pergi lagi ke awal kalau misalkan udah diubah untuk durasinya. Oke, dan kalian bisa coba terlebih dahulu dari awal. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Oke, dan di sini gua ada yang lupa ya guys. Kalau misalkan video kalian selamanya kurang semut atau masih patah-patah, contohnya kayak gini. Nah, kalian bisa ubah menjadi lebih semut. Caranya klik videonya. Lalu kalian bisa pilih kecepatan. Dan sesuaikan dengan pilihan kecepatan di awal tadi. Misalkan tadi pilih kurva dan sekarang kalian bisa pilih kurva lagi. Kalau udah, klik edit.
dan kalian bisa pilih menu lebih halus. Oke, dan di sini ada dua pilihan. Untuk pilihan yang pertama ada proses lebih cepat. Nah, di sini prosesnya agak sedikit cepat ya guys. Namun nanti untuk hasilnya si resolusi videonya itu bakalan berkurang atau bakalan buram ya guys. Jadi di sini gua akan pilih yang kualitas lebih baik. Namun prosesnya agak lumayan lambat ya guys. Tapi resolusinya gak bakalan berubah-ubah, gak bakalan buram, pasti akan lebih baik ya. Kalau udah klik tanda checklist dan tungguin sampai prosesnya selesai. Oke, kalau misalkan udah, kalian bisa geserkan ke video yang ketiga. Pokoknya dari video yang kedua sampai ke video yang terakhir atau yang keenam. Nah, di sini kalian bisa lakuin aja untuk langkah ini supaya slow-monya biar lebih smooth dan nanti patah-patah. Kalian bisa ikutin aja untuk langkah ini ya guys, dari awal sampai ke akhir. Karena supaya hasilnya biar lebih bagus dan supaya enak dilihat ya guys, nanti pas untuk hasil akhirnya. Dan kalau misalkan udah diubah untuk slow-mo-nya, kalian bisa klik tanda checklist saja. Kemudian kalian bisa pergi lagi ke awal dan pas dengan transisi yang pertama, kalian bisa klik icon putih yang ada garis ke atas warna hitam. Di sini kalian bisa pilih menu dasar dan kalian bisa masukkan yang pudar hitam. Lalu untuk durasinya jangan diubah. Kalau udah klik tanda checklist. Oke, dan untuk transisi yang pertama ini, kalian bisa disamakan aja sampai ke transisi yang keempat. Kalian bisa pilih pudar hitam. Dan untuk durasinya jangan diubah, kalau udah kalian bisa klik tanda checklist ya. Dan kalian bisa lakukan aja dari transisi yang pertama sampai ke transisi yang keempat. Kalau misalkan udah klik tanda checklist, lalu kalian bisa klik lagi transisi yang kelima. Di sini kalian bisa pilih menu kamera, lalu kalian bisa pilih yang tarik masuk. Untuk durasinya kalian bisa ubah atau turunkan ke 0,7s. Kalau misalkan udah klik tanda checklist. Oke, kemudian kalian bisa klik video yang terakhir. Lalu kalian bisa pilih animasi. Pilih keluar, pilih pudar keluar. Untuk durasi jangan diubah, kalau udah klik tanda checklist. Dan kalian bisa pas dengan awal video yang kedua. Kemudian di sini kalian bisa pilih kembali. Lalu kalian bisa pilih menu filter. Pilih menu alam. Lalu untuk filternya, kalian bisa pilih yang urutan ketiga yaitu yang Hasselblad. Kalau misalkan udah, pilih sesuaikan. Pilih kecerahan dan untuk kecerahannya kalian bisa turunkan ke negatif 4. Lalu pilih kontras, kalian bisa turunkan ke negatif 10. Pilih saturasi, kalian bisa turunkan ke negatif 5. Lalu pilih cahaya, kalian bisa turunkan ke negatif 25. Dan kalian bisa pilih pertajam, kalian bisa naikkan ke plus 25. Pilih soroti, kalian bisa turunkan ke negatif 50. Lalu pilih bayangan, naikkan ke plus 10. Pilih suhu, turunkan ke negatif 10, dan yang terakhir kalian bisa pilih rona, naikkan ke plus 5 ya guys. Kalau misalkan udah, kalian bisa klik tanda checklist, lalu perpanjang sampai ke akhir video untuk filter dan sesuaikannya. Oke, dan di sini kalian bisa dicek kembali video per videonya dari awal sampai ke akhir dan dirapikan kembali juga, jangan lupa ya guys. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja pilih resolusi. Dan di sini kalian bisa pilih yang 1080p atau pixel. Untuk tingkat pingkatnya kalian bisa pilih yang 60 supaya pemutarannya lebih lancar atau Full HD ya guys. Sedangkan 30 itu HD. Kalau udah, langsung aja kalian bisa klik ekspor. Tungguin sampai 100%. Oke, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video editing tutorial sinematiknya. Buat kalian semoga berhasil musibahnya dan semoga bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Oke, gua pamit. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.